Sobat SAR, selamat datang di podcast Market Mata Resquare. Nah, kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra. Saya peserta Lansar CPNS 2025, tepatnya di Instansi Basarnas di UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Saya berasal dari kelompok 4 Angkatan 8. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari KPP Banda Aceh, yaitu Bang Bahrudin SK. Nah, izin Bang untuk bisa memperkenalkan diri sedikit tentang diri Abang dan latar belakang Abang. Lanjut Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir kemari untuk perlu sedikit tentang wawancara wawancara. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Bahrudin SK. Mas, pada dasarnya sebelum saya bergabung ke Basarnas di tahun 2022, sebelumnya saya di daerah di Dinas Kesehatan di bagian pencegahan penyakit menular. Jadi bergabung di Basarnas ini sudah dari tahun 2022 sampai sekarang. Alhamdulillah, semenjak bergabung di Basarnas banyak pengalaman-pengalaman yang tidak sama yang di dinas sebelumnya. Karena di sana lebih ke pencegahan penyakit baik yang menular, baik yang tidak menular, PTM lah. Sedangkan di sini lebih ke pertolongan. Jadi banyak pengalaman-pengalaman baru sampai ke Basarnas. Abang berasal dari mana Bang? Saya berasal dari Aceh Utara. Dipindah kemari untuk tujuannya untuk pengembangan potensi kita, karir kita. Jadi pengalaman yang sangat berharga di Basarnas yaitu tidak kita jumpai di sana. Kalau di sana paling-paling tentang pencegahan penyakit kan, ke kampung nanti penyuluhan segala macam. Kalau di sini langsung ke pertolongan yang bersifat emergensi. Nah, kali ini kita akan meminta cerita dan pendapat dari senior kita tentang penerapan ASN berakhlak dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Bang. Jadi pertanyaan saya Bang, izin Bang, boleh nggak sedikit ceritakan Bang salah satu pengalaman Abang saat bekerja di Instansi Basarnas yang menyangkut dalam nilai berakhlak. Karena kan Abang dulu sebelumnya kan dari Pemda Bang kan lanjut ke Basarnas. Gimana Bang pengalaman Abang yang menyangkut tentang berakhlak Bang? Menyangkut dengan tentang berakhlak. Iya. Kalau dari segi A yaitu akuntabel lah. Kalau akuntabel itu kan salah satu kita bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Yang pertama kita sebagai perawat, kita harus bertanggung jawab setiap kegiatan orang rescuer yang baik samapta ataupun uji periode, habis itu latihan. Itu kita harus memastikan keadaannya dia, apakah dia layak untuk diuji ataupun layak untuk ikut samapta. Kita sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut, kita harus pemeriksaan vital sign misalnya ya. Vital sign kita memeriksa. Yang pertama kita tensi, kita ukur nadi-nadi ya, nadi orang ini, pernapasan. Kalau memang kadang-kadang
tensinya rendah ataupun tinggi, itu akan berakibat beresiko bagi dia. Kalau memang dia tetap mau olahraga misalnya dengan tensi rendah ataupun tensi tinggi, dia mau tetap mau lanjut olahraga, bisa, tapi dengan catatan observasi, kita pantau. Saya kira misalnya biasanya dia lari, dia jalan aja, itu kita tetap masuk dia dalam kategori observasi, kita kawal dia. Itu sebagai rasa tanggung jawab kita. Baik yang dari operasi, pulang dari operasi, kita tetap lanjut ke pemeriksaan orang ini. Kita periksa sebelum besok berangkat lagi, apakah dia layak untuk ikut ke operasi. Kalau memang tidak layak, kita kasih laporan ke KSIOP-nya supaya KSIOP-nya memberhentikan dia operasi. Karena kondisinya tidak kondusif, tidak baik, tidak sehat. Jadi diganti sama yang kawannya lain. Itu rasa tanggung jawab kita ya dalam bekerja. Dia akan menanyakan Bang, salah satu dari mereka juga tentang loyal Bang. Bagaimana Bang? Adakah cerita-cerita Bang? Itu Bang, pengalaman Bang? Iya, kan akhlak itu ada akuntabel, ada kompeten ya kan, ada harmonis, ada kolaboratif, ada adaptif ya kan, ada loyal. Ya, kita beralih langsung ke loyal. Kalau saya di bidang kerja tidak melihat mata uangnya dulu, kerjanya dulu. Makanya kadang-kadang orang yang menilai uang itu tidak mau bekerja, ya kan? Makanya sering saya ke balai itu kadang-kadang tidak melihat uang. Meninggalkan istri, meninggalkan anak untuk ke balai itu, untuk jadi tenaga medis itu, jadi tidak melihat uang dulu, tapi kita mencari ilmu tambahan untuk kita. Yang kedua nih Bang, dalam melaksanakan operasi Bang, kan, tentu akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bang. Yang memberikan pelayanan itu sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak Bang. Kira-kira Bang, apa hambatan dan bagaimana tanggapan masyarakat setelah Abang memberikan pelayanan kepada masyarakat Bang? Boleh sedikit dicerita Bang, pernah pengalaman itu Bang? Kalau dari segi operasi, macam kemarin itu di Selawak ya, masalah mobil terbalik itu, kecelakaan, jatuh ke jurang. Kadang-kadang banyak hambatan di situ. Kita butuh personil yang banyak, ya kan, tenaga yang stabil, ya kan, dengan fisik yang bagus. Kadang-kadang kendala dan hambatan di situ, di keliling-keliling kita itu, masyarakat itu tidak mau tahu kita itu lagi bekerja, ya kan. Walaupun ada polis lain segala macam, polis lain dimasuk dia lewat polis lain kan dari bawah kan gitu, diterobos. Apalagi mobil, misalnya mobil-mobil yang barang berharga kan, berebutan orang lain. Di situlah kita butuh kerjasama tim. Artinya kita butuh lintas sektor. Lintas sektor itu kepolisian, ya kan? Kalau ada brimob di sampingnya itu ada brimob yang lintas sektor yang bisa pengamanan lah, untuk kita bekerja. Kalau udah ada keamanan, kita udah nyaman dalam bekerja. Sebaliknya tuh ke arah yang masalah masyarakat itu yang tadi itu, tanggapan masyarakat. Kalau kita memberikan yang terbaik, pasti masyarakat pun merasa puas. Pasti kita tuh dijamu lagi, istilahnya dikasih minum, ya kan? Dikasih minum, dikasih tempat perlindungan kita. Kalau memang nggak sempat satu hari, mungkin dikasih tempat istirahat. Gitu. Kalau
Gimana kira-kira Bang pesan Abang untuk CPNS ini tentang penerapan berakhlak? Dalam segi apa? Dalam segi menolong lah. Iya, siapa di khususnya di jabatan Square Bang, kira-kira Bang apa pesan Bang? Ya pesan saya tuh kalau dari segi menolong itu kita harus punya rasa hati ya, karena sebagian nggak semua dipanggil kemari itu karena istilahnya kadang-kadang itu memang udah panggilan jiwa kemarin ya kan. Ya, betul. Adik-adik ini udah panggilan jiwa, jadi pas ketika menolong itu kita harus pakai hati kita ya kan, rasa hibah terhadap si korban baik yang udah meninggal ya, hibahnya terhadap si keluarga ya gitu. Dari segi menolong itu jangan orang yang ditolong tapi malah nyolong itu jangan ya kan, itu pesan saya, itu jangan. Kita menolong orang apalagi mobil kecelakaan kita nolong orang ya kan, tapi ujungnya nyolong orang, barang orang misalnya, jam orang, dompet orang, itu jangan. Kita harus punya akhlak ya. Dari cerita pengalaman dari Bang Baharudin, terima kasih telah mendengarkan podcast Maker Mataram Square. Kami berharap rekan-rekan semua mendapat wawasan dan inspirasi dari diskusi antara saya dengan Bang Baharudin. Sampai jumpa di lain hari berikutnya, tetap semangat dan terus eksplorasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried